Nah, kita mau ngobrolin semua bisa bebas tanpa kacamata, ya kan? Ini adalah tema yang sangat menarik karena saya sendiri adalah pengguna kacamata dengan minus yang tertinggi kayaknya. Kalau seluruh Tunjungan Plaza Surabaya mau tanya minusnya berapa? 11. Permisi dok, ini mic-nya. Apa kabarnya hari ini dok? Baik, baik, Baik alhamdulillah. banget, alhamdulillah. Terima kasih dok untuk kehadirannya dan juga kali ini untuk sesi sharingnya bersama National Eye Center pastinya ya. Di sini semua usia bisa bebas kacamata. Menarik sekali ya talkshow kita pada hari ini. Silakan saja untuk Anda Bapak dan Ibu boleh menempati kursi yang udah kita sediain. Kalau pengen tahu talkshow kita bersama National Eye Center dan juga akan ada rangkaian-rangkaian promo spesial kita berikan pada hari ini. Dokter Dias, kali ini kayaknya dengan bertambahnya tren gadget banyak juga para pemuda-pemudi ataupun juga masyarakat Indonesia tepatnya yang masih kecil-kecil sekarang udah mulai pakai kacamata dok. Kalau dulu itu kan ya yang pakai kacamata itu hanya orang-orang yang menjelang usianya mau 60, 40. Kalau nggak gitu punya kebiasaannya adalah suka nonton TV terlalu dekat. Bener ya dok ya? Itu zaman dulu berbeda sekali dengan zaman yang sekarang. Sekarang itu kalau saya lihat kayaknya banyak banget yang sudah menggunakan kacamata walaupun minusnya itu baru dikit banget. Minusnya itu cuma dikit. Nah dok, apakah perubahan lifestyle itu yang membuat kita semuanya menjadi menggunakan kacamata nih dok? Jadi memang sejak era pandemi ya, penggunaan gadget kan cukup tinggi. Betul. Memang kalau dari penelitian memang ada faktor resikonya. Jadi ada korelasi antara jam penggunaan gadget selama sehari, terus kemudian waktu untuk bermain di luar ruangan yang sangat sedikit, itu juga ada korelasinya dari penelitian untuk penambahan dari minusnya tersebut. Jadi memang betul, jadi ada hubungannya. Oh memang ada hubungannya ya. Jadi dengan penggunaan gadget ini berarti langkah awalnya agar kita nggak kena minus tuh kayak gimana ya dok ya? Ya, jadi kalau misalkan sudah ada turunan misalkan ya, memang faktor utama yang paling berperan memang kalau orang tua sudah pakai kacamata gitu, memang anaknya bisa ada resiko terkena hal yang sama juga gitu. Nah kalau seperti itu kita yang ada penelitian yang bisa membatasi untuk secara umum memang karena dalam masa pertumbuhan itu kalau bola mata kan makin panjang ya, makin bertumbuh, Haha, haha. sehingga bayangan makin jauh dari saraf mata jatuhnya atau retina mata. Nah kalau makin jauh jadi butuh minus yang lebih besar. Jadi secara normal memang dia bertambah. Tapi kalau dari penelitian kita bisa istilahnya membatasi ya. Jadi mengurangi lah resiko untuk penambahan tersebut dengan cara yang membatasi penggunaan gadget. Maksimal kalau bisa di bawah 1 jam 1 hari. Terus kemudian perbanyak aktivitas di luar ruangan sebanyak minimal 2,5 jam sehari itu ada korelasinya. Jadi bisa membantu menurunkan progresivitas dari penambahan minus matanya tersebut. Oh itu adalah langkah simpelnya ya. Langkah simpelnya adalah dengan penggunaan gadgetnya yang minimalis sekali hanya dengan 1 jam saja. Maksimal kalau bisa. Maksimal. Dok, di era sekarang penggunaan gadget 1 jam itu kan kayak gimana gitu kan. Saya mewakili seluruh masyarakat yang ada di sini nih dok ya kan. Ada gak sih mungkin tambahin lagi lah 1,5 jam lah dok nego nih. Jadi kalau penelitiannya itu kurang dari 1 jam, 1,5 jam itu juga ada korelasi semakin banyak nanti dia akan resikonya semakin besar seperti itu. Gitu. Tapi ini memang lebih ke arah yang ini ya dalam masa pertumbuhan ya. Gitu. Kalau orang dewasa yang memang sudah pakai kacamata, mungkin dia kalau misalkan terbaca minus tinggi bisa ada hubungannya dengan kelelahan mata juga. Nah kalau nanti kita masuk ke topik yang kedua nih, kalau kelelahan mata kita harus membatasi penggunaan gadget setiap 20 menit ada istirahatnya. Oh. Minimal 20 detik saat istirahat lihat jauh. Minimal 20 feet. Kalau Indonesia itu 6 meter ya. Aha. Jadi rule-nya 20, 20, 20 itu kalau orang dewasa. Oh itu Gitu. kalau orang dewasa. Itu caranya kayak gimana dok? Jadi misalkan semua pekerjaan jarak dekat kan kita aktivitasnya memang mata tuh bekerja keras pada saat melihat di jarak dekat. Nah Aha. kalau di jarak dekat itu dia berakomodasi lensa matanya ya. Nah kalau dia lelah dia jadi kayak tegang gitu. Jadi kadang Oh. terbaca di alat kami yang untuk mengukur minus itu terbaca lebih tinggi. Padahal waktu dicek ternyata seharusnya nggak sebesar itu. Nah jadi Oh. semua pekerjaan jarak dekat baik itu buku, HP, laptop Aha, ya, aha. komputer setiap 20 menit kita ada jeda istirahat. Saat istirahat minimal 20 detik, minimal lihat jauh selama kurang lebih sejauh kurang lebih 6 meter atau 20 feet. Gitu. Oh oke, Jangan jadi nanti lihat gadget
terus kerja komputer gitu ya. Aha. Istirahat lihat gadget, istirahat ya itu nggak istirahat. Oh itu namanya juga istirahat juga ya. Oke, karena kan biasanya kalau kantoran gitu dong ya. Refreshmentnya adalah setelah melihat kerjaan di laptop, saya melihat sosial media gitu kan ya. Oke, kita kan ngobrolin nih. Nah kalau sudah terkena ya kan, misalnya matanya udah minus nih, kayak mata saya. Mata saya kan udah minus juga nih. Karena memang yang pertama keturunan minusnya. Kemudian yang kedua, karena dulunya tuh saya suka nonton TV dalam jarak yang cukup dekat sekali. Dulunya itu minusnya kecil nih dok, berangsur-angsur gede ya kan. Kenapa jadi nambah banget ya dok ya? Nah ini juga kadang jadi agak salah juga ya, agak salah kaprah sedikit gitu ya. Dipikir bahwa menonton dekat menyebabkan mata minus. Sebetulnya mungkin dari awal minusnya sudah ada. Lah kenapa kok mendekat? Karena waktu lihat jarak jauh, lihat teks yang terlalu kecil itu nggak nyaman. Jadi dia secara otomatis akan mendekat sendiri ke layar gitu. Nah kalau itu sebagai salah satu tanda ya. Jadi itu bisa sebagai tanda bahwa kita harus segera memeriksakan. Jangan-jangan memang sudah ada minusnya gitu. Terus tanda yang kedua ya, salah satunya juga sering memincingkan mata, gini lama-lama nggak kelihatan ya, lama-lama ya dia mendekat juga gitu. Jadi kadang suka salah kaprah, ini anak kok sukanya baca terus ya gitu, kok nggak suka lihat jauh ya, karena memang lihat jauh waktu aktivitas jarak jauh memang dia kurang terlihat, jadi dia lebih suka untuk yang di jarak dekat gitu. Dokter, kita mau tanya-tanya lagi. Kalau memang sudah terkena nih, sudah terkena minus, kita sudah tahu awal mulanya minus ini terjadi, ya kan? Kita membutuhkan yang namanya solusi nih dok. Nah solusinya itu yang ditawarkan dari National Eye Center itu seperti apa sih dok? Ya. Jadi ketika di National Eye Center mulai dari usia muda ya sampai usia yang dewasa, bahkan sampai usia di atas 40 kita punya semua solusi untuk bebas kacamata gitu. Terus kemudian kalau misalkan usia di bawah 18 tahun ya, itu kan rata-rata minus tuh stabil di usia 18 tahun. Nah kalau 18 tahun kan belum stabil, terus gimana? Bisa nggak nih dilasik? Jangan khawatir, memang ada beberapa cara, salah satunya dengan orthoke. Orthoke itu dia prinsipnya adalah membentuk kornea mata, jadi dia pakai lensa sepanjang malam dengan mata terpejam, dengan lensa itu digunakan sepanjang malam, maka bentuk kornea atau lapisan paling luar dari mata nanti akan, nah ini prinsipnya, jadi kalau kurang dari 18 tahun, karena kan ukuran minus itu kan belum stabil, jadi kalau ukuran minus belum stabil, kita hanya bisa memanipulasi dengan juga alat terapi yang non permanen juga gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita lakukan terapi permanen, nanti takutnya ada perubahan minus, nanti kita kurang optimal juga hasilnya. Nah, jadi namanya orthoke ini. Orthoke ini kita ini kornea ya, dipotong dari area samping. Jadi prinsipnya kalau minus mata itu kalau kita mau lebih mendatarkan dari kornea, itu minusnya bisa berkurang atau bahkan hilang ya. Nanti ada maksimalnya. Memang kalau orthoke ini memang efektif kalau di maksimal di minus 4 biasanya. Oh itu sudah maksimal dok? Iya, jadi kalau misalkan lebih dari itu mungkin kurang efektif atau mungkin masih ada sisanya. Gitu. Oke. Tapi jangan khawatir kalau misalkan memang mau konsultasi, kita bisa dicek dulu apakah cocok untuk terapi orthoke ini. Jadi orthoke ini lensanya digunakan sepanjang malam, pas saat tidur, mata terpejam. Pada saat mata terpejam itu lensa ini akan membentuk mendatarkan permukaan dari kornea seperti yang kita lihat ini. Nah pada saat kornea ini datar sepanjang siang itu pasien ini atau anaknya ini dia bisa tanpa aktivitas tanpa menggunakan kacamata gitu. Oh. Tapi harus digunakan setiap malam. Gitu. Harus setiap malam ya? Betul. Wajib ya dok ya? Ya karena kan sifatnya kan sementara. Betul. Jadi kalau misalkan nanti lensanya nggak digunakan dalam beberapa waktu ya nanti korneanya akan kembali lagi. Gitu. Oh. Jadi ini sifatnya non permanen seperti itu. Ini sifatnya non permanen. Biasanya digunakan untuk anak usia berapa dok? Bisa sampai 18 tahun sih, tapi lebih dari itu pun bisa. Akan tetapi kita ada terapi lain yang mungkin lebih lebih cocok karena kan sudah permanen ya. Jadi nanti kita masuk ke slide selanjutnya. Gitu. Jadi prinsipnya kalau kurang dari 18 tahun dan anaknya sudah bisa bertanggung jawab untuk merawat kebersihan dari lensa tersebut. Karena kan bagaimanapun juga walaupun penggunaannya sepanjang malam, lensa harus tetap dijaga supaya bersih dan bebas dari kuman. Oke, iya penting banget sih. Betul. Sebagai pemakai soft lens kalau kotor dikit rasanya sakit banget kan di mata dok. Oke, jadi ini adalah salah satu pencegahan ya dok ya? Iya, jadi kayak terapi yang non permanen. Jadi kalau misalkan
pengen bebas kacamata di usia belum 18 ya jangan khawatir, salah satunya kita bisa gunakan ortoke ini. Oke, ini dipakainya dalam jangka waktu berapa lama dok? Biasanya lensanya ini begitu digunakan itu bisa sampai 1 tahun ya. Jadi maksudnya 1 tahun sekali memang harus diganti lensanya. Oh, cukup lama ya ternyata Cukup dok ya? lama ya. Oke, Yang oke, jelas oke, oke. asal tidak ada cacat ya di lensanya. Jadi memang harus dijaga betul dan juga tidak ada kalau misalkan membersihkannya betul, lensa itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Nah ini dia ya, yang perlu digarisbawahi adalah setiap orang mempunyai kasus yang berbeda, ya Betul. kan? Jadi penanganannya juga berbeda. Jangan memutuskan sendiri dengan cara misalnya langsung ke NSI. Saya cuma butuh ortoke dok, nggak bisa, ya kan? Nanti kita cek kembali bagaimana dengan mata Anda ya, kasusnya seperti apa, apakah ortoke ini sudah tepat atau belum ya. Jangan sekarepnya dewe, kalau kata orang bilangnya kan. Nah kita ngobrolin lagi setelah ada ortoke, kita punya apa lagi nih dok dari Nanti NSI kalau ini? nextnya kita bisa lihat next slide. Nah, kalau usia di atas 18 tahun, kecenderungan sudah stabil. Kalau sudah stabil, kita bisa memberikan terapi yang lebih permanen ya. Jadi kita bisa melakukan dengan laser ya. Di sini contoh yang pertama kita dengan Z-Smile ya. Z-Smile ini memang yang paling mutakhir ya, yang paling baru. Jadi dia dengan prinsipnya sama, membentuk kornea dari mata. Jadi supaya lebih bentuknya itu setelah kita ubah dengan sinar laser, sinarnya bentuk kornea itu nanti minusnya bisa berubah setelah kita lakukan tindakan ini. Nah, tindakan Z-Smile ini dia berdampingan dengan tindakan yang selanjutnya ya. Kita lihat next slide-nya dulu. Boleh dilihatkan? Nah, ini femtolasik ini generasi yang lebih lama. Kalau femtolasik ini prinsipnya sama, membentuk juga, tapi dia dengan membentuk flap. Jadi kayak membuat kita korneanya itu separuh ketebalan, kita bikin kayak flap kayak pintu gitu ya. Terus kemudian setelah terbuka bagian tengahnya itu kita laser, jadi kita bentuk. Beda dengan Z-Smile yang tadi kalau kita balik, kalau ini irisannya memang lebih besar ya. Dengan sinar laser tapi lebih lebar. Nah kalau yang Z-Smile kita balik ke slide yang tadi. Nah kalau ini dia cuma sekitar 3-4 mili. Jadi dia lebih kecil prinsipnya dan untuk efek sampingnya juga lebih minimal kalau untuk Z-Smile. Oke, untuk Z-Smile ya. Ini bisa sampai dengan minus berapa? Minus berapa dok? Ini bisa sampai kalau Z-Smile bisa sampai minus 10. Silinder Minus 10. ya silindernya bisa sampai minus 5. Oh silinder juga bisa ya dok ya? Bisa. Nanti kalau misalkan femtolasik yang tadi juga ya, itu juga bisa sampai minus 12. Tapi pada prinsipnya bisa habis minusnya, tapi dengan catatan kita harus cek ketebalan dari korneanya. Jadi prinsipnya jangan datang saya mau ini gitu, nanti nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus cek dulu cocoknya dengan metode yang mana, seperti itu. Nah kembali lagi saya informasikan ya, di sini untuk ada Bapak dan Ibu yang ingin konsultasi nanti boleh langsung dikonsultasikan terlebih dahulu, oke? Nah kali ini kita ngobrolin ada Z-Smile, kemudian juga tadi ada ortoke, kemudian juga ada yang yang biasanya terkenal ini di kalangan masyarakat adalah lasik dok. Nah kalau kita berbicara soal lasik sendiri ya dok ya, ini persiapan yang harus kita persiapkan itu apa? Ketika kita sudah tahu mata kita minus nih dok. Nah jadi yang pertama kita harus pastikan dulu ya, jadi dicek apakah dalam 6 bulan atau setahun terakhir ini ukurannya stabil gitu. Tapi setiap orang itu memang untuk lasik atau smile ya, itu dia punya punya tujuan tertentu ya. Misalkan mau daftar sekolah kedinasan gitu. Betul. Misalkan, atau cuman hanya pengen sekedar bebas kacamata seperti itu ya. Jadi itu juga harus harus kita siapkan juga. Nah kalau misalkan sudah stabil nanti bisa. Kalau bingung ya nggak apa-apa, datang aja konsultasi dulu. Nah pada prinsipnya memang sebelum melakukan pemeriksaan, memang lensa kontaknya harus kita lepas dulu. Jadi kalau memang biasa pakai lensa kontak, kita harus lepas minimal selama 2 minggu. Kalau soft lens ya, lensa itu kan ada beberapa jenis ya. Kita ngomong yang umumnya dipakai aja ya, soft yang biasa umum. Ya, kalau soft lens itu memang kita harus lepas minimal 2 minggu. Kenapa? Karena kalau lensa soft lens itu kita pakai, itu juga mempengaruhi bentuk dari kornea. Padahal kita kalau bekerja dengan laser ini, bentuk dari kornea itu cukup sebagai data yang memang sangat penting buat kita dapatkan untuk melakukan treatment laser dosisnya seberapa sih, seperti itu. Jadi memang kita harus lepas soft lens-nya memang minimal selama 2 minggu. Kalau belum ya disarankan dilepas dulu, menggunakan kacamata biasa dulu gitu. Oke, cukup berat ya melepas soft lens ini ya. Langsung saya oke. Kayaknya berat banget tantangannya ya lepas soft lens. Selama 2 minggu ya dok ya? Ya itu minimal untuk bisa dilakukan namanya prelasik ya. Oh iya, jadi sebelum lasik kan ada istilah pemeriksaan prelasik itu tadi. Itu pemeriksaan yang dilakukan sebelum tindakan lasik
untuk memastikan apakah memang lasik ini aman, terus kemudian bekerja cukup, minusnya berapa, bisa habis atau enggak, nanti semua kita bisa tahu di prelasik tersebut gitu. Oh ada juga yang tidak bisa habis ya dok? Ada Ketika juga yang bisa lasik? dilasik atau bahkan juga ada yang tidak bisa dilasik karena ada kelainan di Oh. korneanya. Kalau tidak bisa lasik nanti kita ada next slide-nya nanti kita ini lagi kita Oh, bahas kali ini. boleh. Nah, kita ngobrolin yang dasar-dasar dulu. Mulai dari lasiknya dulu nih ya. Kemudian dok, apakah silinder ini bisa dilasik nih? Ya, pertanyaannya pasti kayak gitu kan. Atau mungkin silinder ini akhirnya ikut ke lasik ya. Ya. Bahasanya begitu nih dok. Gimana nih? Ya, jadi silinder bisa juga dilasik. Dilasik atau yang smile tadi ya. Kan orang paunya lasik ya, padahal memang ada metode yang smile itu juga. Silinder bisa dilasik. Apakah bisa sampai habis apa enggak ya balik lagi kita harus periksa dulu gitu. Jadi jangan khawatir, bisa sampai minusnya 5, minus 6 juga bisa. Tapi yang smile memang biasanya minus 5 sih. Jangan khawatir, periksa dulu aja sih kalau misalkan memang masih ini ragu gitu. Jadi kalau misalnya Anda masih ragu boleh konsultasi dulu karena tujuannya ada prelasik karena itu ya dok ya. Biar kita lebih tahu dulu sebenarnya yang dibutuhkan dari mata kita itu apa sih sebenarnya. Nah kita juga mau ngobrolin lagi nih. Ada juga nih dok ya kan kalau usianya sudah 40 tahun ke atas ya kan. Kalau udah 40 tahun ke atas itu bisa mengalami kan sudah bisa mengalami yang namanya plus ya kan. Ini juga bisa dilasik plus minus Iya. silinder kayak gitu. Bisa nanti kita next slide coba kita yang di atas 40, next lagi. Nah, ini yang lasik dulu ya, yang nanti Boleh. yang kedua kita ini. Nah, kalau yang lasik ini dia kalau di atas usia 40 nanti akan ada problem untuk membaca dekat. Nah, kalau membaca dekat itu memang problemnya dari elastisitas dari lensanya, lensa mata. Yang dimana kalau di atas usia 40 biasanya sudah mulai berkurang. Selama belum ada katarak, masih bisa dilakukan lasik dengan metode ini, presbyon namanya. Apa sih presbyon itu? Sebenarnya dia prinsipnya sama kayak femtolasik, hanya alatnya itu kita lakukan penyesuaian sehingga antara mata kanan dan kiri dia berbagi tugas. Antara yang satu dia melihat jarak jauh sampai menengah, terus mata yang sebelah dia melihat jarak menengah sampai dekat. Sehingga setelah kita blend, gabungkan kedua mata, itu pasien bisa melihat dari jarak jauh sampai jarak dekat. Tentu ini harus dicek dulu apakah ada toleransi berapa bedanya yang antara mata kanan kiri ini supaya pasien itu nyaman. Jadi nanti ada pemeriksaannya untuk presbyon. Oke. Gitu. Kalau misal perbedaannya kanan dan kiri terlalu jauh. Kalau punya saya kan kanannya itu 11, kirinya itu 6. Kalau dengan case yang begitu apakah juga ini bisa clear gitu dok? Istilahnya matanya bisa kembali normal nggak dok? Bisa, nanti lihat balik lagi ya, nanti tergantung kembali ke usianya juga. Kita mau metode yang mana. Kalau misalkan memang metode presbyon ini dia bisa kalau udah di atas 40 ya, itu dia bisa sampai melihat ke jarak dekat. Nah kalau yang minus 11 tadi kan cukup tinggi ya, memang lasik bisa sampai minus 12. Tapi balik lagi, apakah bisa habis tergantung dari ketebalan dari korneanya. Jadi kalau misalkan ketebalan dari korneanya cukup, ya itu bisa aja. Dan bisa sampai normal gitu. Atau ada juga pasien yang misalkan di atas usia 40, pasien memilih tetap memakai kacamata baca, ada juga. Jadi dia lasik dengan full koreksi, tidak dengan metode ini. Dia bisa memilih Z-Smile atau femtolasik yang biasa gitu. Tapi sekarang ini memang sudah mulai agak sedikit lebih populer ya, karena beberapa orang juga sudah mulai tahu bahwa kalau memang belum ada katarak ya, katarak tuh lensa matanya yang terganggu, kita nggak sampai operasi katarak, nggak sampai ke dalam gitu loh. Gitu. Jadi kita bisa lakukan tindakan di bagian kornea, jadi nggak sampai ke dalam dulu lah. Salah satunya presbyon ini. Gitu. Oke, ini adalah salah satu istilah treatment ya. Treatment yang ada di National Eye Center. Jadi banyak banget treatmentnya. Bahkan untuk kecantikan juga ada ya dok ya. Nah kita akan membahasnya masalah lagi nih. Nah kalau tadi sudah ada katarak ya kan. Katarak itu juga bisa dilasik. Katarak kalau misalkan sudah mulai ada katarak ya. Kalau kataraknya sudah stadium yang cukup kira-kira ini akan menebal dalam waktu dekat ya. Memang kurang efektif kalau dilakukan lasik. Karena kalau ada katarak itu sendiri dia bisa mengubah ukuran minusnya gitu. Tapi balik lagi kita harus komunikasi juga di awal dengan pasien. Apabila memang sudah ada mungkin bakat, mungkin sedikit lagi timbul katarak tapi pasien tetap pengen dilasik, kita harus edukasi bahwa memang dari awal mungkin ada bisa resiko penambahan minus juga gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan, jadi mana nih metode yang cocok seperti itu. Karena memang kalau operasi katarak atau yang kita sebut dengan refractive lens exchange, kita coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini juga pilihan opsi terapi ya. Jadi misalkan minusnya terlalu tinggi gitu ya. Pasien di atas usia 40,
ada opsi kita sekalian aja, misalkan sudah timbul katarak tipis, kita bisa lakukan penggantian lensa. Jadi sama seperti operasi katarak itu, tapi kita memasang lensa yang lensanya memang lensa yang bisa mengatur dari jarak jauh sampai jarak menengah atau bahkan sampai ke jarak dekat. Nanti tergantung kebutuhan kembali lagi, kayak gitu. Nah, tapi kalau memang jelas sudah ada katarak, kita memang harus mempertimbangkan lah istilahnya. Apakah LASIK masih cocok apa enggak? Kembali lagi ya, tergantung karena case per case ya, tiap pasien juga bisa berbeda gitu. Oke, jadi masing-masing orang berbeda, tidak sama, tergantung Betul. case-nya dan juga lensa mata masing-masing. Betul, ya. Nah, kita mau bertanya lagi, kalau tadi sudah berbicara soal katarak, ada mata juling, kemudian ada istilah kalau kemarin saya sempat konsultasi juga nih dok, mata saya itu termasuk mata males ya kan, saya juga sebenarnya kurang paham mata males itu seperti apa, dan juga buta warna, apakah itu bisa dilasik juga dok? Ya, jadi kalau mata malas atau amblyopia, biasanya memang yang paling sering itu terjadi karena memang minusnya cukup tinggi. Jadi minus yang satu cukup tinggi dibanding mata sebelahnya. Jadi mata yang minusnya cukup tinggi itu kalah gitu loh. Misalkan sambil contoh tadi minus 11 sama minus 6. Mungkin mata yang minus 11 ini sudah mengalami amblyopia. Nah, LASIK atau tindakan tadi ya refractive lens changing, dia bisa mengurangi minusnya atau menghilangkan bahkan. Akan tetapi kita harus lihat dulu. Kalau misalkan memang mata malasnya memang sudah cukup mengganggu ya, itu biasanya dia memang tidak bisa menyembuhkan mata malasnya. Jadi LASIK itu mengurangi minusnya, tapi memang ambliopianya atau mata malasnya memang biasanya masih ada. Gitu. Tapi goalnya memang kan pasien untuk bebas kacamata ya. Jadi secara umum dia seolah-olah biasanya ya pakai kacamata pun karena amblyopia atau mata malas itu memang nggak bisa koreksinya nggak bisa penuh, jadi nggak bisa jelas gitu. Nah dengan koreksi LASIK dia bisa bebas kacamata. Pada beberapa kasus memang ada yang mengalami peningkatan ya, tapi memang itu bukan goal kita. Kalau istilahnya kalau dapat peningkatan ya itu bonus aja gitu loh. Karena memang pakai kacamata tuh ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya. Salah satunya jarak dari kornea ke kacamatanya itu juga bisa pengaruh dari kualitas dari penglihatan. Jadi kalau kita LASIK kan kita langsung di korneanya ya. Betul. Jadi kualitasnya memang lebih bagus lah kualitas penglihatannya. Tapi memang secara umum kita bilang tidak menyembuhkan LASIK atau mata malas. Begitu juga mata juling gitu. Karena juling juga sebabnya juga banyak ya. Jadi case per case juga nggak bisa kita inikan. Itu kan ada tuh tetangga saya sebelah, itu dapat cerita dari mama saya, biasa ibu-ibu kompleks suka gosip ya kan. Habis matanya dioperasi, juling memang dok, semenjak lahir. Terus mama saya bilang, kok masih sama sih matanya gitu katanya. Aku bilang, ya mana saya tahu. Memang itu memang sebenarnya bisa menjadi normal, atau tergantung lagi dok, balik lagi? Balik lagi tergantung. Jadi memang juling pun juga sebabnya macam-macam ya. Mulai dari gangguan dari mata. Jadi kalau mata sebelahnya tuh kalah memang dia bisa ada tendensi karena dia agak menyimpang ya. Jadi bisa lebih juling sedikit kalau minusnya terlalu tinggi itu juga bisa. Tapi ada juga juling yang karena kelainan dari saraf gitu juga ada. Jadi memang kita lihat case per case sih. Tapi secara memang LASIK nggak menyembuhkan itu. Jadi dia bisa mengurangi minusnya. Begitu pula refractive lenses ini minus yang cukup tinggi-tinggi itu ya, saya juga beberapa kali dapat kasus ya. Ternyata saya paling tinggi pernah minus 19 ya. Jadi ini kan karena nggak bisa gitu loh pakai LASIK terlalu tebal, jadi akhirnya kita lensanya kita ambil, terus kemudian kita ganti dengan lensa buatan gitu. Jadi itu ya bisa memang tapi nggak menyembuhkan itu. Oh ya satu lagi saya mau cerita yang kurang dari 40 tahun, coba mundur dulu. Mundur lagi. Next. Nah ini juga ada salah satu metode yang kalau tadi kan refractive lensnya kan kita lensa yang alaminya kan kita ambil ya. Betul. Terus kita pasang lensa buatan yang tadi itu ya. Iya betul sekali. Kalau usia masih di bawah 40 artinya elastisitas lensa itu masih ada. Kita pertahankan lensanya. Jadi kita pasang lensa yang baru di depan lensa yang lama. Itu namanya phakic IOL. Jadi elastisitas lensanya masih ada, tapi minus yang tinggi-tinggi itu kalau misalkan nggak cukup untuk LASIK, ini bisa jadi pilihan gitu. Saya juga beberapa kali juga mengerjakan untuk phakic ini dan memang hasilnya juga cukup efektif ya. Jadi yang minusnya tinggi sekali yang memang terlalu jauh kalau misalkan kita paksa dengan LASIK, jadi minusnya masih banyak. Ini bisa menjadi opsi kalau masih usianya di bawah 40 tahun. Kayak gitu. Tapi balik lagi case per case kita nggak bisa tentukan, ya betul nggak bisa sama. Nanti ada opsinya, pilihannya ini nih gitu kalau mau bebas kacamata. Tergantung dari kondisi tiap pasien juga bisa berbeda. Oke, kalau ada case lagi nih, ini suaminya teman saya, buta warna, apakah juga bisa dilasik? Kalau bisa, saya langsung telepon teman saya.
Ya kalau buta warna itu kelainan genetik, jadi memang lasik tidak menyembuhkan buta warna gitu. Jadi memang lasik dia untuk mengurangi, menghilangkan minusnya itu, tapi memang untuk buta warna karena kelainannya genetik memang tidak bisa untuk disembuhkan dengan ini. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah menemukan jawabannya ya. Jadi kalau Anda ke dokter spesialis mata kemudian bertanya, saya mau nanti buta warnanya hilang, itu nggak bisa ya kan. Kalau juling, juling pun tergantung jenis matanya masing-masing dan juga keadaan mata, kondisi realnya seperti apa, apakah dari lahir ataukah sarafnya seperti apa. Jadi kita harus kembali lagi, ngecek lagi dari awal ya dok ya. Sebenarnya kasusnya seperti apa. Boleh, satu pertanyaan 500 ya Bu ya. Loh, cari cuan saya di sini ternyata. Oke, sebutkan namanya, silahkan Ibu. Nama saya Ria, Dok. Umur saya sudah 40 tahun lebih, sekitar 44 tahun. Mata saya itu plus, saya udah cek tadi. Oh iya. Ya. Saya tadi sudah cek dokter, cuman akhir-akhir ini jika kelamaan pakai kacamata ataupun sering komputer ya, itu mata saya tuh kok terasa gatal gitu loh dok. Jadi saya sering lepas kacamata, pakai lagi kok tambah buram gitu loh. Itu gimana ya? Apa Iya. bisa dilasik yang plusnya? Iya. Jadi ini kalau lihat dari pemeriksaan ini jarak jauhnya Ibu plus ya. Jadi jarak jauhnya Ya, ini plus. Jadi jarak jauh itu jangan lupa bisa minus, bisa plus. Oh gitu ya. Nah, kalau kalau jarak jauh memang paling banyak minus, tapi nggak sedikit juga yang juga ada plusnya. Nah, kalau jarak jauhnya ini plus, beberapa pasien biasanya mengeluhkan sering pusing di sini, di area sini. Apalagi kalau plusnya ini nggak dikoreksi. Kenapa? Karena kalau misalkan plus ini, dia mata itu bisa mengkompensasi ya, istilahnya dia bisa beradaptasi dengan apa? Dengan cara apa? Dengan lensanya itu dia bisa mencembung. Nah, pada saat lensa mencembung atau berakomodasi, itu maka mata ini bekerja keras. Makanya itulah yang bikin plus ini bisa sering pusing. Dan ini kadang tidak terdeteksi. Jadi ada istilahnya kalau mata plus yang jarak jauh kita istilahnya hipermetropia. Itu ada yang istilahnya hipermetrop laten. Jadi sebetulnya ada, tapi selama ini dia berakomodasi gitu. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan kalau nggak pakai kacamata ya ini. Jadi plusnya ini yang menyebabkan matanya tuh cukup lelah. Jadi mengalami gitu lelah. ya. Maaf Gitu. dokter, jika tidak dilasik, apakah ada tetes mata Iya. sendiri untuk terapi gitu loh dok? Saya kan takut kan Iya. operasi gitu. Kalau misalkan nggak ada kelainan lain ya, ada beberapa kasus di mana kita terlalu lelah, karena kalau kita bekerja di depan komputer cukup lama, itu frekuensi berkedip kita juga ada sih yang mengamati itu memang jauh berkurang gitu loh. Kita bisa menggunakan tetes mata pelembab mata ya. Ada ya, Dok? Ya ada, dan itu aman dipakai karena memang efeknya dia hanya di permukaan mata saja. Jadi dia cukup nyaman gitu loh. Dengan catatan tidak ada kelainan lain ya di mata, seperti itu. Dan sebaiknya memang kalau mata plus, kalau sudah kebiasaan pakai kacamata nih ya, kalau misalkan nanti dilihat dulu ya, lasik juga ada untuk lasik plus. Tapi memang yang untuk Zesmal memang istilahnya penelitiannya belum established untuk yang plus. Jadi untuk yang Zesmal itu memang lebih utama yang untuk yang minus gitu. Tapi lasik yang plus itu juga bisa dilakukan dengan metode yang lain yang femtolasik tadi gitu loh. Tapi balik lagi harus dilihat dulu gitu. Berarti harus cek ya dok? Betul, harus dilihat Walaupun dulu. tetes mata juga harus cek juga ya Pak? Betul, Oh, betul gitu. Jadi memang idealnya kalau ditanya bisa lasik apa enggak, memang ada lasik yang bisa untuk mata plus. Tapi ya balik lagi, mata plus jarak jauh ya ini ya. Ya. Kalau yang mata plus jarak dekat tadi ketemunya yang presbyon tadi gitu loh. Ya. Karena setiap metode ini belum tentu cocok gitu loh. Jadi kita lihat case per case, kerjanya juga apa, sehari-hari banyak di mana, itu juga kita harus melihat itulah kayak gitu. Ya. Terima kasih dok. Ya, Mungkin saya nanti sama-sama. ikut cek yang Boleh. Boleh, Ya. saya sih abis ini saya ke sana juga nanti. Ya. yang katarak apa enggak. Oh, yang katarak atau tidak boleh, silahkan. Kita untuk 3 penanya akan kami berikan hadiah, jadi kalau mau bertanya boleh. Silahkan. Halo, selamat malam dok. Halo. Saya Pak Stefanus. Anak saya itu ada ini dok, minusnya kan tinggi. Kemarin itu 14. Tiba-tiba dia kuliah, dia ada mau ngejar skripsi. Tiba-tiba dia sering di komputer gitu loh. Matanya kok kurang jelas gitu loh. Ngelihat huruf itu hilang-hilang. Itu kenapa ya dok ya? Itu bisa dilasik nggak? Bisa hilang nggak ya dok?
Iya kalau yang Pak Stefanus ya, jadi kalau Iya. yang misalkan minus 14, memang kalau LASIK ini metodenya maksimal Anak di saya kan masih muda, Hmm. masih tahun 2003, jadi umur 20 tahun, ya, masih kuliah. iya. Jadi Ya. kalau LASIK itu memang maksimal di minus 12, Ya. balik lagi. Tapi nanti dilihat juga, apakah memang, nanti kan ada pemeriksaan juga, apakah 14 itu memang betul-betul, itu nanti kan ada istilahnya kita cek dulu gitu loh. Ya. Nah, tapi secara umum memang LASIK itu maksimal di minus 12. Tapi balik lagi, apakah betul sampai minus 12, apakah bisa habis, itu balik lagi tergantung ketebalan dari korneanya. Kalau misalkan lebih dari itu, dan memang sisanya itu istilahnya terlalu tinggi ya, kalau Ya. misalkan kita paksakan LASIK tuh minusnya sisanya terlalu banyak. Ada metode lain yang kita sebut dengan phakic IOL yang tadi. Jadi kalau usia muda di 20 tadi mungkin bisa saja metode yang cocok kita tanam lensa istilahnya di phakic IOL. Jadi lensa kita seperti memasang lensa tapi di depan lensa yang lama, lensa punyanya di depan lensa aslinya gitu. Oh, di Gitu. depan Jadi lensa ya depan lensa aslinya. tanam, sistem tanam gitu. Ya betul. Bukan Tapi LASIK ya. ya kalau misalkan balik lagi ya, karena Ya. ada beberapa yang memang kalau minusnya tinggi sisa dan oke dengan sisanya itu karena ada yang sisa, masih sisa tapi dia oke. Jadi kacamatanya mungkin lebih tipis ya. Ya. Itu ya oke kalau masih oke ya kita bisa jalan gitu. Balik lagi kita nggak bisa lihat secara general. Jadi tergantung case per case gitu. Begitu Tapi ya. kalau misalkan minus 14 tadi yang jelas memang nggak bisa habis kalau misalkan pun itu minusnya kita maksimalkan ya. Taruhlah ketebalan korneanya cukup minus 12 bisa kita habiskan semua. Masih ada minus 2. Oke nggak dengan minus 2? Nanti ada di trial dulu, dicoba dulu. Gitu Gitu. ya. Dia kanan kirinya soalnya minusnya enggak sama itu. Iya, betul. Balik lagi Yang sih. satunya lebih tinggi, cuman dia agak kabur yang Iya, kemarin-kemarin betul, itu. betul. Ada. Kalau misalkan memang nggak cukup, kita bisa dengan metode lain. Kalau usia muda, pilihannya phakic IOL tadi. Jadi kita tanam lensa di depan lensa aslinya. Oh, Jadi di kayak depan depan lensa lensa. aslinya Jadi lensa yang asli tetap posisinya dia ada di Di belakang. di tempatnya. Kita memasang lensa di atasnya gitu. Oh, Gitu. Tapi biasanya kalau yang itu memang di atas 21 sih kita sarankan. itu Karena- dia otomatis enggak bisa tambah lagi minusnya gitu tuh. Resiko penambahan itu bisa saja terjadi, tapi dengan mengerjakan di atas 21 tahun, resiko itu bisa diminimalisir. Seperti Harus itu. di atas 21 tahun. Iya, biasanya kalau Feki kita sarankan seperti itu sih. Gitu. Soalnya dia ngejar ini skripsi itu Iya. mau selesai itu. Iya. Tapi Jadi nggak dia- apa-apa kalau misalkan mau periksa dulu juga bisa kok. Tapi memang secara umum metode itu nggak bisa digeneralisir. Jadi Oh. memang case per case. Jadi tergantung ininya juga. Itu pun nanti dengan tanam lensa ada beberapa syarat tertentu Pak yang nggak bisa kita kita generalisir gitu loh. Iya. Gitu. Loh, dokter praktek di mana ini tuh? Di National Eye Center nanti boleh mampir ke stand kami Pak di situ. Dengan dokter siapa ini? Saya Dr. Dias. Oh, dokter. Iya. Terima kasih Iya, banyak, Dok. sama-sama G. Iya. Ya. Nanti boleh main-main ke stand kami Pak di situ. Di sebelah sana yang Iya, berwarna betul. orange itu NEC National Eye Center. Nanti Iya. mampir ke sana ya Bapak Stefanus beserta Ibu ya. Nah memang ya kayaknya indikasi mata yang seperti itu tuh juga saya pernah alami dok ketika lelah. Jadi salah satu mata tuh kayak kabur begitu ya. Kayak melihat sesuatu tuh kayak nggak jelas gitu. Nanti beberapa hari lagi dia bisa kembali normal lagi gitu dok. Oh saya pikir saya nggak normal ternyata ada juga ya dok ya. Itu sebenarnya oke saya pernah mengalami kasus ini begitu Pak. Sama nggak mungkin karena minusnya terlalu besar mungkin ya. Mungkin karena saya juga nggak ngerti nih dok ya kan. Nah dok saya mau tanya lagi ya kan. Kira-kira nih dok. Kalau tadi kan sudah beberapa kali diutarakan ya. Kalau dokter sendiri ingin menginformasikan kepada masyarakat yang hadir di sini ataupun juga yang ada di Tunjungan Plaza, sebenarnya minus berapa sih dok yang bisa ditangani dengan LASIK? Secara umum memang kalau mau dihabiskan memang metode ini bisa sampai minus 12 gitu. Tapi kembali lagi itu tergantung ketebalan dari kornea masing-masing pasien. Karena kan kita kalau LASIK kan kerjanya di kornea, lapisan bening paling luar yang kalau kita lihat tampak hitam itu sebenarnya lapisannya bening. Nah, nanti kita screening di situ. Apakah tebalnya cukup untuk kita habiskan karena ada beberapa yang oke, minusnya bisa sih minus 12 tapi tebalnya nggak cukup. Jadi misalkan maksimal cuma minus 8 misalkan. Ya itu nanti sisanya kita harus diskusi gimana nih. Apakah bisa atau ada opsi yang lain gitu. Jadi intinya sih pilihan terapi gitu loh. Karena secara umum kan kita istilahnya kan refractive surgery ya. Jadi LASIK itu part of refractive surgery ini
Tapi kita di National Eye Center kita menyediakan metodenya mulai dari usianya juga yang muda, terus kemudian yang minusnya juga cukup tinggi, balik lagi case per case, karena nggak bisa kita generalisir. Satu pasien bisa dia cocok, bisa juga enggak gitu. Ada resikonya nggak sih dok ketika kita sudah after surgery kayak gitu? Jadi kalau kita lakukan prelasik tadi waktu di Ya, awal ya. haha. Jadi kalau prelasik ini untuk memastikan, untuk istilahnya ini bisa lanjut apa enggak nih dengan metode ini. Dan juga bisa lanjut berapa nih yang kita dosisnya berapa nih minusnya yang kita laser ini. Nah dari situ yang kita menentukan. Jadi tingkat keamanannya kita start dari prelasik itu. Nah kalau sudah prelasik, kemudian lasik selesai ya, nanti tinggal perawatan. Perawatannya juga harus diikuti. Ya balik lagi ya, untuk memastikan hasilnya akan tetap optimal sepanjang dia sudah dikerjakan untuk lasik atau smile tersebut gitu. Oke, jadi resiko ini sudah kita bicarakan di awal ya dok ya. Oke, jadi buat Anda yang mau lasik ataupun juga di sini mau yang lainnya karena banyak sekali ya. Ini akan ditentukan setelah kita pre-lasik terlebih dahulu. Treatment apa sih yang cocok ya kan? Surgery apa ataupun juga kira-kira langkah apa yang pastinya tepat untuk mata kita masing-masing ya kan. Karena masing-masing berbeda, case-nya juga beda-beda nih dok ya kan. Nah selain itu juga nih dok, ya kan kita mau tanya juga nih, kira-kira nih dok setelah dilakukan lasik minus, silinder ya kan, katarak, plus itu tiba-tiba bisa disappear, hilang. Semuanya itu bisa nggak dok? Itu kan harapan semua manusia ya dok ya. Pokoknya hilang, tahu-tahu kembali muda tanpa kacamata gitu. Bisa banget, Bisa? bisa banget. Oke, jadi itu ada jawaban cukup menenangkan ya. Setelah saya itu jujur dok, saya tuh bolak-balik maju mundur karena stigma yang berada di luar adalah ngapain sih lu lasik ntar balik lagi minusnya. Bahkan jauh lebih tinggi, itu yang sering saya dengar nih dok. Itu sebenarnya hoax atau fact tuh dok? Iya, jadi kita memastikan tindakan lasiknya itu dengan membatasi usia, kemudian kita pastikan screening untuk prelasik itu ya untuk memastikan bahwa tidak, kalaupun ada, itu biasanya sangat kecil ya. Karena kita isu yang paling ini adalah apakah ini minusnya sudah stabil atau belum gitu. Karena kita mengerjakan dengan usia di atas 18 itu kita harapannya kan sudah stabil ya. Dan kemudian kita cek juga riwayat status refraksinya juga untuk belakangan, kalau dia sudah oke, kita bicarakan di depan, lama aman kita lanjut kayak gitu. Jadi ya itu saya bisa bilang ya itu hoax gitu. Tapi memang balik lagi case per case tergantung ini, dan nanti kita akan pada saat screening awal itu nanti kita bisa cek ya untuk kestabilannya gitu. Aha. Udah oke belum nih gitu untuk dilakukan tindakan kayak gitu. Karena kebutuhan juga kan berbeda. Tiap orang bisa berbeda. Dan yang pasti treatment after surgery-nya ya, habis Ya. operasi treatmentnya itu benar-benar dilakukan atau tidak ya dok ya? Ya betul, harus itu dijalankan. Jadi kalau misalkan nanti udah selesai gitu, perawatannya juga harus betul gitu. Oh, Jadi kalau oke. pre-nya sudah betul, Maka, lasiknya sudah aman, uh-uh, nanti tinggal perawatan pasca tindakan. maintenance-nya ya. Betul. Oke. Dok boleh kasih bocoran nggak sih maintenance-nya itu seperti apa sih seputar kalau kita habis melakukan tindakan? Ya, jadi biasanya sih kita membatasi terkena air ya. Jadi paling enggak 1 minggu pertama itu yang memang krusial banget, kita kalau bisa mata itu nggak boleh kena air. Nanti kita habis tindakan tuh akan ada petunjuknya sih. Terus kemudian beberapa biasanya 1-2 hari gitu, mungkin kalau masih merasa kurang nyaman tidak disarankan untuk berkendara. Tapi ada juga pasien saya yang besoknya langsung berkendara ya, ada juga. Saya bilang, iya nggak apa-apa kalau misalkan ini, tapi saran saya ya tetap harus berhati-hati. Artinya kalau misalkan masih merasa kurang nyaman ya sebaiknya ditunda dulu. Jadi 1 minggu pertama itu krusial. Kalau untuk berenang biasanya kita tunda sampai minimal 1 bulan. Kalau yang berenang yang sampai ya Yang gitu sampai kan. di banget Ya, gitu ya. betul. Mungkin karena kaporitnya ya dok Ya, ya. betul. Meskipun pakai kacamata begitu dok? Tetap ada resiko ya, bagaimanapun Ah. juga ya. Jadi kita meminimalisir lah resiko itu ya. Kita benar-benar kan ini udah biayanya juga lumayan ya. Jadi kalau misalkan udah dikerjakan kan tinggal perawatannya. Kenapa sih nggak sedikit lagi untuk perawatan? Bersabar Iya. lagi gitu ya dok ya. Oke. Terus kayak olahraga yang berbahaya ya, kayak misalkan bela Misalnya? diri, misalkan Oh. tinju, mungkin ditunda dulu paling nggak selama 1 bulan. Tapi nanti balik lagi ya, nanti ada leafletnya sih. Kalau kita habis lasik tuh semua petunjuknya ada di situ. Jadi olahraga apa yang boleh gitu ya, main ski gitu misalkan nanti ada. Kalau habis lasik kita lengkap kok untuk leaflet pasca tindakannya. Oh, Bahkan oke. obat-obatnya juga nanti kita per jam, per ini nanti pagi, ini siang, ini ada petunjuknya. Jadi bisa dibaca semua di situ. Oh, kalau ini olahraga gym,
Kan ada nih beberapa yang sekarang tuh lagi tren juga, lagi penyuka olahraga lah. Kalau nge-gym sendiri, Ya, termasuk itu olahraga berat atau enggak nih dok? Berat juga sih kalau saya bilang ya. kalau misalkan yang nggak sampai apa yang apa yang Yang kayak misalnya angkat barbel sampai 200 kilo gitu. iya, iya. Kalau gym yang ringan, tapi pastikan keringatnya nggak masuk ke dalam mata ya. Jadi kita Oh, memastikan. aku Kadang pikir seperti itu. yang bermasalah itu ketika kita mejen atau atur nafasnya Itu kayak kalau gitu. yang tindakan yang di luar lasik ya, kalau misalkan kayak tanam lensa, terus kemudian di dalam intraokuli mungkin untuk kestabilan memang sebaiknya 1 bulan pertama itu jangan olahraga berat. Tapi kalau untuk yang lasik, apalagi yang Zesmal yang dia tanpa flap ya, cuman irisannya sekitar yang dibuat lasernya itu cuman sekitar 3 sampai 4 mili. Itu biasanya sih 1 minggu tuh sudah enak sih, karena kan dia resiko terjadinya pergeseran itu juga Kecil ya, Dok, dan ya? bahkan nggak ada ya, karena kecuali kalau bener-bener yang ketabrak apa gitu ya. Saya pernah dengar kasus ada ketabrak kelelawar pernah itu juga. Oh, sampai iya? gitu. Ya, tapi itu bisa diatasi. Jadi bukan hal yang apa ya signifikan untuk mengganggu lah. Ya, prinsipnya kita harus mematuhi tindakan pasca operasinya seperti itu. Jadi ini ya, pre-lasiknya kita harus tahu, kemudian saat lasiknya harus tahu, dan juga after lasik kita juga harus nurutin apapun semuanya term and condition dari dokter dari National Eye Center. Nah kali ini dok ya kan, kalau tadi udah ngomongin masalah silinder bisa hilang, pasti juga udah bisa hilang ya dok ya. Kali ini kalau minus 20 nih dok, kan ada nih beberapa. Mungkin ada yang di case-nya punyanya Pak Stefanus ini kan 12. Ada juga yang di luar sana teman saya tuh minusnya sampai 22, sampai 23. Apakah itu juga bisa dilasik atau mungkin kalau ketika kita mau ke NEC harapan tipis dok? Iya, kalau lasik balik lagi ya, kalau minus 20, lasiknya minus 12 kan masih sisa minusnya cukup tinggi ya, minus 8 itu dengan catatan bahwa minusnya benar-benar bisa dihabiskan semua ya, 12 itu ya. Dan itu cukup tinggi. Balik lagi, kita goalnya tuh bukan di minusnya berapa, hilangnya berapa, tapi kualitas hidupnya. Apakah misalkan dengan sisa minus 8 ini, saya pikir kalau minus 8 masih cukup banyak ya. Yes, Mungkin betul. kita nggak akan menyarankan itu sih. Mungkin kita bisa pilih Phakic IOL ini kalau usianya lebih muda. Atau kalau mendekati usia 40 gitu ya, atau 40 ke atas, kita bisa tindakan yang namanya refractive lens exchange. Jadi kita ganti lensanya, terus kita pasang lensa yang baru. Dan itu bisa melihat di jarak jauh sampai ke jarak dekat juga ada opsinya seperti itu. Oke, jadi ada opsinya juga ya dok ya. Keren banget. Nah setelah treatment ini ada apa lagi nih dok dari National Eye Center nih? Jadi ini ya Phakic tadi ya, tanam lensa, terus next lagi bisa? Next lagi mas? Kita mau tahu lagi nih ya, kira-kira di NEC ini ada apa lagi untuk treatmentnya? Karena di sana kalau saya baca banyak banget tuh ya. Yang mas setelahnya. Ini Azesmal yang tadi ya. Kalau misalkan terapi di luar ini sih, kalau kita di luar dari lasik ya sama minus itu ya, kita juga ada estetik ya. Jadi kita misalkan ada keluhan tentang kantong mata gitu ya. Itu saya banget, dokter langsung ngeliatin, dokter mata-mata, iya dok. Itu juga kita ada, nanti ada dokter istilahnya bedah plastik di bidang mata ya, bedah plastik mata yang di area memang dia memang kerjanya untuk di kantong mata gitu ya. Terus kemudian baggy eye itu juga kayak misalkan matanya di sini kayak kelihatan kayak apa ya, cembung bengkak Bener, gitu cembung ya. bengkak gitu, Nah, itu juga kayak bisa. kayak orang habis ditonjok gitu ya dok ya. Iya, betul. Bangun tidur padahal ya enggak gitu ya kan. Itu juga bisa kita kerjakan di situ. Oh, Terus kalau untuk lasik sendiri ya memang yang sampai usia 40 ke atas tadi yang seperti apa yang presbyon, terus yang tadi untuk seperti operasi katarak itu juga bisa. Jadi kalau misalkan sudah ada kataraknya, kita sama kerjakannya. Jadi lensa yang lama kita ambil, nanti kita tanam lensanya. Memang pilihan lensa kita banyak ya. Balik lagi tergantung kebutuhan dari pasien tersebut dan tergantung kondisi dari matanya juga. Karena misalkan pasiennya ini yang presbyon tadi ya sudah saya jelaskan. Bisa next lagi mungkin, Mas? Terus selain presbyon, tadi katarak ya, ini refractive lens exchange ya. Jadi ini prinsipnya sama ya kayak tadi ya. Kita lensa yang lama kita ambil, ini yang posisi lensa yang lama. Nanti kita pasang lensa di sini. Prinsipnya mirip seperti operasi katarak ya. Cuman ini karena biasanya kataraknya belum timbul, kita juga melihat kebutuhan dari pasien. Biasanya pasien-pasien yang usia muda. Nah ini kan lensanya bisa milih nih.
bisa melihat jarak jauh saja atau bisa jarak jauh menengah bahkan sampai ke jarak dekat. Biasanya kalau yang pasien masih aktif, dia bisa pemilihan lensa yang sampai untuk ke jarak menengah atau ke jarak dekat. Tapi balik lagi nanti akan ada apa ya, kita atur bagaimana cocok apa enggak. Nanti ditanya sih kayak sering berkendara malam apa enggak, terus kemudian aktivitas sehari-hari yang digunakan untuk apa aja gitu. Nah nanti pilihan lensanya juga menentukan. Nanti kita pilih mana yang cocok gitu loh. Karena kita di National Eye Center juga sebelum dilakukan tindakan nanti ada kayak kita kasih kuesioner gitu ya. Kebutuhannya apa, sehari-hari kerjanya apa, terus jarak bacanya seberapa. Jadi nanti dokter kami di National Eye Center dia bisa memutuskan dari kuesioner tersebut pilihan terapi apa, lensa apa yang cocok gitu. Dan nanti ada diskusi dulu, jadi jangan khawatir nanti nggak Bapak pasti tak kasih yang ini aja gitu, nggak gitu ya. Nggak dipaksain ya. Bapak, menurut penerawangan kami, Bapak lebih cocok pakai yang ini Pak. Nggak gitu ya Dok ya. Kita diskusi Pak. Kita discuss dulu ya. Jadi kebutuhannya apa sesuai dengan apa yang di sehari-hari dilakukan, Ya, pekerjaannya juga seperti apa. Itu sangat mempengaruhi dengan lensa yang akan diterapkan ya Dok ya. Betul. Oh, oke. Seru banget, seru banget. Saya sebenarnya pengen tahu estetik juga sih ya. Nanti kita mungkin ada dokter estetik juga, kita ada dokter Fitria ya. Nanti mungkin di sesi yang lain kita bisa Ngobrolin. lagi tentang estetik, ya. Waduh. Karena nanti subnya ada sendiri-sendiri. Keren banget sih. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat NSI di sini. Dokter, kali ini kira-kira nih Dok, buat semua yang hadir di sini, apa sih saran-sarannya dokter atau tipsnya dokter ya sebelum kita mengakhiri acara talk show kita pada hari ini nih Dok? Ya, jadi dengan era yang sekarang ya, cukup apa ya, aktif, mobilitas tinggi. Kalau misalkan kita memang terganggu gitu dengan kacamata, konsultasi aja dulu karena kita ada kok pilihan terapi dari usia yang muda sampai usia yang di atas 40. Dan itu balik lagi tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan nanti cocok, ya nggak apa-apa, kita bisa lakukan tindakan. Jadi karena dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat ya, hal-hal untuk bebas kacamata itu sangat mungkin untuk bisa dilakukan seperti itu. Dan kemudian sarannya juga kalau misalkan gadget juga harus ada istirahatnya, jangan diforsir. Karena saya juga akhir-akhir ini sering menemukan pasien yang minusnya tuh setelah dicek di alat itu kok terbacanya tinggi ya. Tapi setelah dicek yang sebenarnya ini harusnya nggak sampai segini. Ternyata memang aktivitas penggunaan gadget itu juga cukup ini ya. Cukup Berpengaruh sekali. Jadi setiap 20 menit tadi, rule of 20 tadi ya, 20 menit, istirahat 20 detik, lihat jauh minimal 20 feet atau 6 meter. Itu juga cukup membantu untuk apa ya, bikin mata kita nyaman ya, untuk beraktivitas sehari-hari. Satu lagi sama lensa kontak. Kalau lensa kontak boleh, tapi harus perawatannya diperhatikan. Jadi jangan sampai kalau dia penggunanya memang hanya untuk satu kali ya juga harus digunakan satu kali. Oh iya Dok. Ada yang lupa nih ngelepas malam gitu kan. Betul. Resiko juga besar. Iya, saya tuh Gitu sih. pengalaman sama Softland itu bener-bener, aduh, bisa beberapa kali mulai dari korneanya sobek lah, kemudian ya banyak sekali ya. Ternyata mata ini benar-benar sangat sensitif. Itu kenapa saya tuh pengen banget tapi maju mundur. Nah, bertemu NAC ini saya tuh kayak menemukan satu pencerahan gitu loh. Tapi saya tetap kayak antara ya enggak sih, bisa enggak sih gitu loh Dok. Sebenarnya pengen banget ya. Kalau pengen tuh pengen lasik lah ya. Misalnya dari minusnya 11 lah. Misalnya mentoknya 10 enggak apa-apa deh, minus 1 enggak apa-apa deh gitu kan ya. Enggak apa-apa, yang penting itu enggak parah-parah banget Dok. Karena ngerasanya itu yang kanan tuh kayak jadi enggak fungsi gitu loh Dok. Ya kan, jadi kayak capek sendiri matanya. Meskipun dilepas sekalipun tetap kerasa. Capeknya itu masih kerasa banget gitu Dok. Gitu. Jadi bukan malas pakai kacamatanya enggak sih. Tapi ngerasa lebih kok capek banget ya kayaknya ya. Yang kerja itu mulut tapi begitu nyampe rumah yang capek mata.